Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Febrian Andika dengan NIM 1501210234 dari AB 4509. Di sini saya ingin mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang Good Corporate Governance. Corporate Governance. Corporate Governance adalah seperangkat pengatur yang mengatur suatu organisasi agar tertata. Menurut Cadbury Report, definisi corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Apa itu good corporate governance? Good corporate governance adalah upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Apa tujuan dari Good Corporate Governance? Tujuan utama dari Good Corporate Governance adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan atau check and balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak yang utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditur lain, regulator lingkungan, serta masyarakat. Bagaimana agar suatu perusahaan menjadi GCG atau Good Corporate Governance? Cara agar suatu perusahaan menjadi Good Corporate Governance dengan memfokus bagaimana pimpinan perusahaan mengatur jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola atau tarif. Tiga pilar Good Corporate Governance. Good Corporate Governance ada tiga pilar. Yang pertama, negara dan perangkatnya sebagai regulator. Yang kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar. Yang ketiga, ada masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap pilar. Yang pertama, negara yang perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. Yang kedua ada dunia usaha sebagai pelaku pasar penerapan Good Corporate Governance sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Yang ketiga ada masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa, dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Adapun organ korporasi sebagai berikut. Di sini ada RUPS, di bawah RUPS ada Dewan Komisaris serta Direksi. Apa itu RUPS? RUPS adalah organ korporasi yang memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dekan atau dekom. RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk pengambilan keputusan. Dewan Komisaris, yang kedua ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ korporasi yang perannya adalah melakukan fungsi pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi atas aktivitas pengelolaan. Yang ketiga ada direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan yang dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. RUPS, fungsi RUPS ada empat. Yang pertama ada menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban direksi dan atau dewan komisaris. Yang kedua mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris. Yang ketiga menetapkan remunerasi anggota direksi dan dewan komisaris serta menunjukkan akuntan independen. Yang kedua ada dewan komisaris. Beberapa fungsi dewan komisaris antara lain ada mengawasi kebijakan dan implementasi pengendalian internal, mengawasi dan memantau profil risiko perseroan, mengawasi kebijakan dan implementasi dari tata kelola perusahaan, memastikan independensi fungsi audit internal maupun eksternal. Yang kelima, merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian anggota direksi dengan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, dan gender.
Yang terakhir ada direksi. Fungsi direksi ada beberapa. Yang pertama ada memimpin pengelolaan implementasinya. Yang kedua memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal korporasi dipatuhi dan berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga memastikan ketepatan perencanaan pengelolaan pemantauan dan perbaikan berkelanjutan atas resiko yang dihadapi oleh korporasi, termasuk dalamnya tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian presentasi dari saya atas materi Good Corporate Governance. Semoga dapat diterima dengan baik dan semoga dapat dicerna. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.